wabarakatuh. Welcome to math lesson with me Bu Dewi, and today we will learn about Venn diagram. Okay, what is Venn diagram? Venn diagram was introduced by Englishman logicians and philosophers. He is John Venn, ya. His name is John Venn. Jadi yang pertama kali memperkenalkan diagram Venn itu adalah seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn. And then Venn diagram or set diagram is diagram that is circular or oval to represent an image of set of mathematics or logic inside the rectangle or universal set. Nah, jadi di sini dia untuk menyatakan himpunan, ya, untuk menyatakan himpunan yang berada di dalam suatu universal set. Universal set adalah himpunan semesta. Jadi kalau ada beberapa himpunan kemudian dia memiliki semesta, bisa dinyatakan dalam gambar seperti ini, ya. Ada kotak, di dalamnya ada oval atau lingkaran, begitu, ya. And then a common element on more than one set is represented by intersection of circle. Jadi ketika ada satu elemen atau lebih yang berada atau yang termasuk anggota dari kedua himpunan, maka anggota tersebut itu dimasukkan ke dalam irisannya, ya, intersection of circle. Berarti irisan dari kedua lingkaran. Contohnya ini, hewan karnivora. Ini ada singa, ada elang, ada ikan, ada buaya, kemudian ada ular, ada beruang. Kemudian yang herbivora, ada gajah, ada kambing, ada zebra, ada sapi, ada beruang. Loh, beruangnya ada di dalam karnivora, ada juga di dalam herbivora. Maka karena ada satu elemen yang sama, dia digambarkan kedua lingkaran ini saling beririsan, dan di dalam irisan itu ada anggota yang sama tadi, yaitu si beruang. Nah, setelah kedua lingkaran yang menyatakan himpunan-himpunan tadi sudah selesai digambarkan, maka di sini dia dimasukkan ke dalam suatu kotak, ya, atau persegi panjang, yang mana persegi panjang ini menggambarkan universal setnya atau himpunan semestanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba yang ini, ya. Nah, the way of creating Venn diagram is making square in the upper left, and it is given a symbol U in it, which means universal set. Nah, jadi dibuat dulu kotaknya, bisa square or rectangle, kemudian di pojok kiri atasnya bisa dikasih huruf U atau S, sebenarnya S dari kata semesta, U dari kata universal set. Nah, dia sama-sama menunjukkan himpunan semesta. Kemudian di dalamnya baru dikasih lingkaran atau bentuk oval, ya, elips, yang menunjukkan himpunan-himpunan yang berada dalam universal set tersebut. Nah, there are four possible forms of Venn diagram for the relation of two sets beside universal set. Nah, jadi dari hubungan dua himpunan, ya, dari hubungan dua himpunan itu akan terbentuk beberapa gambar diagram Venn yang mungkin, ya. Bisa jadi gambarnya seperti ini, dia saling beririsan, artinya ada satu anggota atau lebih yang sama dari kedua himpunan. Misal di sini M anggotanya 1726, yang N anggotanya 175. Oh, 1 dan 7 masuk di M, masuk juga di N. Maka gambarnya akan beririsan seperti ini antara M dan N. Kemudian ini dikatakan sebagai two intersection set atau dua himpunan yang saling beririsan. Kemudian the second possible form of Venn diagram is two disjoint set like this, ya. Jadi dua himpunan yang saling lepas, maka digambarkan dua bentuk elips ini saling terpisah, jadi dia tidak beririsan karena tidak memiliki anggota yang sama. Dikatakan himpunan yang saling lepas. Kemudian yang bentuk ketiga adalah two equivalent set atau himpunan-himpunan yang sama. Kalau himpunannya sama persis, anggotanya sama, maka cukup digambarkan satu lingkaran saja atau satu elips saja, ya. Satu bentuk oval begini. Nah, M dan N itu anggotanya sama, ya udah ditulis cukup sekali saja, gitu, ya. Atau yang keempat, ya, the last possible form, ya, itu adalah N is subset of M. Jadi N-nya adalah subset atau himpunan bagian dari M, maka setiap anggota N pasti ada di dalam N, kan. Nah, maka digambarkan lingkarannya N berada di dalam lingkarannya
M begitu, karena N subset dari M. Oke, next. Kalau himpunannya ada 3, Bu. Nah, kalau himpunannya ada 3, kemungkinannya akan jauh lebih banyak ya. Oke. For the relation of 3 sets, the possible number of Venn diagrams form certainly more ya. Tentunya lebih dari yang 2 himpunan tadi ya. Nah, di sini kemungkinannya ada 9. Bisa seperti ini, ketiganya saling beririsan, atau bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, yang terakhir bisa saja dia saling lepas, ketiga-tiganya tidak ada anggota yang sama begitu. Tapi yang perlu diketahui untuk materi ini nanti akan paling banyak itu ya memang 3 himpunan ya, tapi jarang sekali ditanyakan ya, seringnya 2 himpunan gitu. Okay, next we'll try to doing the exercise ya. Start from example 2.3 question 1. Given A is a set and its element is VOKAL, and then B is a set with the elements are A, I, U, E, O. Jadi elemen dari A adalah VOKAL, B-nya A, I, U, E, O, yang mana kita diminta untuk menggambarkan diagramnya ya, atau memilih gambar mana yang pas ini untuk menyatakan A dan B gitu ya. Nah, di sini kita cek dulu antara A dan B apakah ada anggota yang sama. Oh, ada, ternyata ada, huruf O-nya sama, A-nya sama. Nah, kalau ada yang sama ya, ada yang sama, satu anggota atau lebih, maka dia pasti nanti lingkarannya akan beririsan ya, antara A dan juga B, dan irisannya itu isinya siapa? Ya A sama O, karena yang sama A sama O. Nah, A-nya VOKAL, O sama A sudah ditulis, berarti yang di sini tinggal V, K sama L saja. Kemudian yang B itu anggotanya A, I, U, E, O. A sama O udah ditulis, yang belum siapa? I, kemudian O, kemudian E, begitu. Nah, mereka berada di dalam suatu universal set. O boleh, S boleh ya, karena di sini S saya tuliskan S begini. Nah, jadi jawabannya adalah yang B gitu. Next question 2, given S is integers adalah bilangan bulat ya. Jadi di sini semestanya bilangan bulat, and then P is primes less than 12. Berarti dia bilangan prima kurang dari 12. Siapa aja? 2, 3, 5, 7 dan 11. Kemudian yang Q, X di mana X kurang dari 3 ya, X-nya prima. Ya, X is less than 3 and then X is prime number. Jadi dia bilangan prima yang kurang dari 3. Siapa aja? Ya 2 tok ya. 2 tok yang bilangan prima kurang dari 3 itu. Nah, kita lihat di sini loh, ternyata anggotanya Q cuman ini ya. Dan ini tuh ada di dalam P. Nah, berarti di sini himpunan Q merupakan subset dari P. Nah, kalau himpunan Q berada di dalam P ya nanti gambarnya tinggal seperti ini. Ini Q-nya, terus ini P-nya. Tinggal mereka berada di dalam suatu semesta gitu. Nah, berarti anggotanya Q siapa ya? Cuman 2 doang gini ya, dikasih nokta. Kemudian P-nya 2, 3, 5, 7, 11. 2 udah ditulis, tinggal 3, 5, 7 sama 11 ya. So the answer is B. Again, next question 3, given A is odd whole number and then B is even whole number. Oke, A adalah bilangan cacah yang ganjil. Kalau cacah ganjil berarti ya mulai dari 1 dong ya. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian kalau yang B even whole number berarti bilangan cacah tapi genap. Nah, karena cacah mulai dari 0 masukkan ke genap ya. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. So the Venn diagram expressing the relation of both set. Nah, dia di sini antara bilangan ganjil dan genap tuh kan nggak ada yang sama ya. Nggak ada bilangan yang genap tapi juga masuk di ganjil tuh nggak mungkin. Nah, maka keduanya dikatakan saling lepas ya, antara A dan B. Nah, jadi A dan B-nya terpisah, tidak ada anggota yang sama. Ya, jadi nanti gambarnya seperti yang ini, C gitu ya, terpisah lingkarannya. Again, next question 4, given A, B, C, D, E ya, di situ sudah ada 5 himpunan. Among the set above, the disjoint set. Disjoint itu berarti tidak ada anggota yang sama. Tidak ada
anggota yang sama. Nah, itu nanti saling lepas. Berarti yang mana aja? Misal B dan C sama-sama ada M-nya. Berarti enggak dong ya. Jelas jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B, A dan E. A dan E ini sama-sama ada, enggak ada ya. Ini PENSIL, ini TAHU, enggak ada yang sama. Oke. Berarti jawabannya adalah B ya. Kalau D dan E sama-sama ada A-nya nih ya kan. Kalau B dan D sama-sama ada A-nya juga ya. Berarti ini yang saling lepas hanya A dan E, tidak ada anggota yang sama gitu. Okay, I think enough for today. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.